Gimana Pak? Kita keterangan sedikit Pak Romi. Sedikit Pak Romi mundur Pak. Kita statement sedikit Pak Romi. Oke Pak Romi. Sorry. Bang bagi jalan Pak. Jalan Bang. Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Bang, kasih Romi. Pak ada yang mau disampaikan. Gitu. Yang tersebut maupun yang nggak tersebut. Bahwa Pak Jokowi setelah peristiwa U20 itu malah terlihat seperti mencoba memperbaiki elektabilitas Ganjar yang terpotret turun dengan terus-menerus menempel ke Ganjar. Dua orang mendekati kita dan dua-duanya menginformasikan bahwa diperintahkan oleh Presiden, baik Pak Sandi maupun Pak Erick Thohir. Itulah yang menurut saya membuat hari ini saya tidak pernah dengar nama Khofifah beredar di lingkungan Teguh Umar. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, Romah Hormuzi, menyinggung soal kedekatan Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo usai pembatalan Piala Dunia U20. Seperti diketahui, pasca FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah di ajang tersebut, masyarakat mulai berspekulasi jika hubungan antara Jokowi dan Ganjar dalam konstelasi politik tidak lagi semesra dulu. Hal itu pun langsung dibantah oleh Romah Hormuzi. Menurutnya, spekulasi di masyarakat itu salah. Pasalnya, ia memandang bahwa pembatalan U20 justru dijadikan sebagai ajang bagi Presiden Jokowi untuk lebih dekat dengan Ganjar Pranowo dibandingkan menjauh sebagaimana spekulasi masyarakat. Romah Hormuzi sendiri malah melihat Presiden Jokowi semakin menempeli Ganjar dengan tujuan menghapus citra buruk Gubernur Jawa Tengah di mata masyarakat, khususnya bagi para pecinta sepak bola. Itu disadari betul Pak Jokowi? Itu disadari harusnya oleh semua pimpinan partai politik. Termasuk Anda juga. Bahkan saya yakin semuanya menyadari itu. Itulah kenapa dalam politik itu berkoalisi dengan yang menang. Kalau belum menang, berkoalisi dengan yang potensi menang. Oke. Nah, kan begitu. Tapi ada sehingga kemudian hari ini Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan tidak punya orang lain kecuali Pak Ganjar, yang memang menurut hitungan manusia ya sekali lagi, Allah bisa berkehendak lain, itu Pak Ganjar akan menang. Dan itu kader PDI Perjuangan, tuntas sudah tugas Pak Jokowi. 2 periode saya memimpin dengan dukungan penuh Ibu Mega. Sekarang saya kembali persembahkan kader terbaik PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selesai. Elektabilitas Ganjar Pranowo di dunia politik belakangan ini memang terus merosot usai kontroversi pernyataannya tentang Piala Dunia U20. Sehingga jalan satu-satunya bagi Jokowi untuk menyokong nama Ganjar adalah dengan terus mengajak sosok Ganjar. Hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk kaderisasi atau kampanye Jokowi untuk menggait dukungan bagi Ganjar, mengingat nama Presiden Jokowi di masyarakat masih berdampak besar. Jokowi masih di atas 70%, sedangkan Jokowi masih super opinion leader yang menurut kawan-kawan surveyor, opini Jokowi diikuti setidaknya 16% pemilih. Jadi ketika Jokowi mengajak Ganjar, itu sebenarnya sedang kaderisasi presiden. Ia menegaskan bahwa upaya yang dilakukan Jokowi ini merupakan tanda dukungan penuh kepada Ganjar Pranowo yang diyakini sebagai sosok pemimpin penerusnya. Meski Ganjar sempat membangkang dengan menunjukkan pandangan yang berseberangan dengan Jokowi soal kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia, namun sebagai pemimpin yang baik, situasi tidak lantas membuat para politisi semacam Jokowi tersinggung. Sebelumnya, pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti manuver diam yang dilakukan Anies Baswedan terkait kedatangan tim nasional Israel yang akhirnya menggagalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan tersebut sebenarnya turut menolak hal tersebut dalam diam. Hal tersebut sudah bisa dicermati dari posisi yang selalu ditempati oleh Anies. Diamnya Anies bisa terlihat sebagai sebuah strategi karena hal ini menguntungkan dirinya jelang Pilpres 2024. Hal tersebut menyusul blunder yang berujung kekecewaan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo. Ia disebut berkontribusi dalam dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah pada Piala Dunia U20. Ray mengatakan hal tersebut dipastikan menghilangkan suara dukungan yang cukup besar dari elite PDIP.
jika pilpresnya dilakukan sekarang, suara Anies versus Ganjar bisa seimbang. Selain itu, diamnya Anies sendiri seperti kebiasaan, ia memiliki kecenderungan untuk menghindari kontroversi dan bermain aman. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya berkomentar terkait pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak timnas Israel bermain pada Piala Dunia U20 yang direncanakan digelar di Indonesia namun akhirnya gagal. Diketahui Indonesia akhirnya batal menjadi tuan rumah pagelaran Piala Dunia tersebut setelah dicoret FIFA. Menurut Willy, kesalahan Ganjar membuat kehebatan calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan semakin tersorot. Bahkan, Willy mengklaim Anies menjadi pusat perhatian utama di Pilpres 2024. Kita sudah mau perhelatan Piala Dunia, tahu-tahu Gubernur Jawa Tengah menolak Israel. Itu konteksnya apa? Bukan Anies yang hebat, tetapi orang yang banyak salah. Ini yang membuat Anies Baswedan menjadi magnet utama di Pilpres 2024. Maka dari itu ia menegaskan bahwa Anies Baswedan layak menjadi presiden Indonesia di masa mendatang. Terbaru, Ganjar mengaku kecewa karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ia juga masih berharap ada keputusan terbaik dari FIFA. Ganjar mengatakan, kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Ia memantau belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau pemerintah. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Sampai dengan tadi malam saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Tapi saya baru baca dari media dan sampai dengan tadi pagi saya tanya belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah, pasti ke PSSI gitu, bunyinya apa begitu ya. Dan tentu saja saya percaya apa yang menjadi statement Pak Presiden sebelum delegasi dikirim, Pak Presiden masih bulat, masih kuat untuk bagaimana bisa terselenggara dengan catatan-catatan. Maka effort PSSI untuk bisa lobby ke FIFA menurut saya perlu mendapatkan dukungan kita semua. Selain itu, kekecewaan selanjutnya adalah persiapan yang sudah dilakukan sejak lama. Sebelum mengeluarkan pernyataan soal penolakan tim Israel, Ganjar mengaku sudah komunikasi dan ada peluang digelar secara CEO host. Sementara itu, pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diserang netizen setelah FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ia mewanti-wanti Ganjar untuk bersiap menjadi gelandangan politik. Hal itu disampaikan Eko dalam akun Twitter pribadinya. Ganjar sukses hancurkan pendukung Jokowi, sudah tidak ada maaf. 300.000 komen IG isinya hinaan dan caci maki. Siap-siap jadi gelandangan politik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan dasar Indonesia menang dalam proses bidding pemilihan tuan rumah Piala Dunia U20. Amali menyebut Indonesia memiliki jaminan yang kuat. Jaminan itu mulai dari presiden hingga kepala daerah. Ada 6 kepala daerah yang menandatangani kesiapan menjadi host Piala Dunia U20. Selain presiden, ada beberapa menteri dan kapolri yang menandatangani agreement atau government guarantee. Dan pimpinan-pimpinan daerah menandatangani hostly agreement. Mereka yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Amali menekankan dokumen jaminan itu dipegang oleh FIFA. Oleh karena itulah Indonesia menang karena dasar jaminan yang kuat dibandingkan Brazil dan Peru. Namun yang disesalkan, mendekati acara hari H, ada 2 gubernur yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Iwayan Koster, Gubernur Bali, menolak kedatangan tim Israel di Indonesia. Kegagalan Indonesia menggelar ajang Piala Dunia U20 melahirkan efek domino yang menyebabkan negara dibayang-bayangi potensi kerugian mencapai 10-15 triliun rupiah. Hitung-hitungan kasar berupa kerugian yang ada yang akan diderita Indonesia bila gagal menggelar Piala Dunia U20. Kerugian itu dihitung dari sektor pariwisata yang terdampak langsung atas batalnya event kelas dunia itu. Tidak main-main, kerugiannya bisa mencapai ratusan juta dolar. Jika berhitung angka kasar, dari kerugian gagalnya Piala Dunia U20 ini diperkirakan bisa kehilangan potensi pemasukan mencapai 200 juta dolar lebih. Bahkan mungkin bisa menyentuh angka 500 juta dolar. Para wisatawan mancanegara biasanya akan menonton langsung pertandingan tim dari negaranya. Biasanya lama leg of stay mereka sampai 7 hari atau bahkan lebih, tergantung hingga sejauh mana tim mereka mampu melaju.
Jika ada sekitar 50.000 wisman, tinggal dikalikan saja berapa potensi kerugiannya. Seumpama rata-rata menginap sampai di atas 1 minggu, bahkan mungkin 14 hari, karena mereka mengikuti pertandingan dari tim-tim negara mereka. Kalau 14 hari, berarti dengan jumlah ribuan kamar yang tidak jadi di-booking. Dengan lack of stay sepanjang itu, bisa dihitung berapa potensi kerugian Indonesia. Itu baru dari segi hotel. Belum lagi potensi kerugian dari sisi branding Indonesia di mata dunia, dan juga potensi investasi yang mungkin akan masuk setelah pagelaran Piala Dunia U20 sukses digelar. Potensi kerugian juga dirasakan oleh daerah-daerah yang ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U20. Mereka akan kehilangan pendapatan dan pergerakan ekonomi yang cukup signifikan dengan batalnya event FIFA ini. Piala Dunia U20 ini diselenggarakan juga di daerah-daerah. Tentunya ketika batalnya kegiatan ini akan berdampak pada kehilangan potensi pendapatan daerah yang tadinya akan diraih oleh masing-masing daerah yang menjadi venue pertandingan. Jika kehilangan potensi dari pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh hilangnya potensi penonton yang bisa mencapai 1,2 juta lebih selama pagelaran itu berlangsung. Ini berkaca dari perhelatan Piala Dunia U20 di Kolombia tahun 2011 yang memecahkan rekor penonton terbanyak mencapai 1,2 juta orang. Belum lagi biaya renovasi stadion yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Mungkin kita dari ini sih soal apakah setuju jangan campur adukan politik dengan sepak bola. Karena itu juga argumen yang kerap kali disampaikan pada bagi orang-orang yang kemudian melihat ini urusan lapangan hijau, ini urusan sepak bola, politik jangan ikut campur. Kalau nggak salah slogan FIFA kan juga salah satunya itu ya, kick politics out of football. Gitu. Itu kan juga salah satu kampanye dan slogan FIFA yang selalu disampaikan gitu. Dan menurutku pertanyaannya dari statement itu adalah sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always been political. FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Padahal, persiapan sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan mandat untuk merenovasi stadion. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2020 dan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2020, Kementerian PUPR ditugaskan untuk melaksanakan renovasi 2 stadion utama, yakni Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali dan Stadion Manahan Solo serta 15 lapangan latihan di 5 provinsi, yakni Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. 15 lapangan latihan terdiri dari 3 lapangan di Palembang, yakni lapangan atletik, baseball, dan panahan di Cakabaring. 3 lapangan di Sumedang dan Bandung, yakni lapangan IPDN, Unpad, dan Sidolik. Lalu ada 4 lapangan di Solo, Jawa Tengah, yakni lapangan Sriwedari, Banyuanyar, Sriwaru, dan Kota Barat. 1 lapangan di Madura, yakni Stadion Gelora Bangkalan. 4 lapangan di Bali, yakni lapangan Ngurah Rai, Kompiang Sujana, Gelora Trisakti Legia, dan Gelora Samudra Kuta. Pelaksanaan renovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan ini dibagi menjadi 3 paket pekerjaan dengan anggaran APBN keseluruhan mencapai 418 miliar rupiah. Paket pertama dikerjakan oleh kontraktor PT PP TBK dengan nilai kontrak sebesar 152 miliar. Paket 2 klaster Solo dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 78 miliar rupiah. Dan paket ketiga klaster gabungan Bandung, Bangkalan, dan Palembang dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 83 miliar rupiah. Pekerjaan konstruksi dari paket-paket tersebut dimulai sejak penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Kerja dengan kontraktor pelaksana pada 6 November 2020 silam. Pada awal Februari 2023, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan persiapan renovasi stadion untuk Piala Dunia U20 sudah selesai direvitalisasi dan siap digunakan. Kemudian, FIFA membuat pernyataan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu diputuskan usai pertemuan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tidak berubah.